Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Baik, sini saya akan presentasikan yang mana bagaimana itu reaksi kimia yang merupakan alatnya itu reaktor kimia. Di reaktor kimia ini sepengetahuan saya ada banyak berbagai jenis reaktor. Maka dari itu, kita sobat ingin tahu apa-apa saja bagian-bagian reaktor itu dan bagaimana cara menggunakannya, apa keunggulan dan serta manfaatnya bagi industri. Simak ulasan video saya berikut ini. Baik, apa itu reaktor? Reaktor adalah tempat di mana reaksi kimia berlangsung, mengubah bahan baku menjadi produk yang bernilai ekonomis. Paham mendalam tentang jenis, desain, dan pengoperasian reaktor sangat krusial bagi mahasiswa teknik kimia dan praktis industri. Maka dari itu, mari kita salami lebih dalam dunia reaktor kimia. Apa itu reaktor kimia? Jadi, menurut Walder 2026, di dalam buku Element of Chemical Reduction Engineering, reaktor kimia adalah sebuah wadah atau sistem di mana reaksi kimia terjadi dalam kondisi terkontrol untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Desain reaktor yang tepat adalah kunci efisien, keamanan, dan keberlanjutan suatu proses. Terus, sebagian para ilmuwan menyebutkan seperti Levenspel 1999, di mana dalam buku Chemical Reduction Engineer-nya menambahkan bahwa reaktor kimia adalah jantung dari pabrik, di mana kecepatan dan selektivitas reaksi diatur untuk mencapai konveksi maksimal dengan biaya minimum. Nah, masuk kita ke dalam bagian klasifikasi reaktor berdasarkan bentuk dan pengoperasiannya. Yang dimana pertama itu reaktor batch atau batch reaktor. Reaktor ini dimana reaktan yang dimasukkan secara bersamaan, biarkan bereaksi, kemudian produk dikeluarkan beroperasi secara tidak tunap atau unsteady state. Terus yang kedua yaitu ada reaktor aliran tangki berpengaduk atau bahasa industrinya CSTR, di mana artinya itu continuous track tank reactor. Jadi reaktor ini di mana reaktornya terus-menerus dimasukkan dan produk terus-menerus keluar. Jadi ada reaktor masuk secara terus-menerus dan produk keluar secara terus-menerus. Ibaratkan dia sejalan, ada yang masuk dan yang keluar gitu. Dengan pengaduan sempurna, sehingga komposisi dalam reaktor seragam dan sama dengan komposisi keluar, beroperasi secara tunap atau steady state. Terus yang ketiga yaitu ada reaktor aliran pipa atau fluid flow reactor. Reaktor ini mengalir melalui pipa tanpa pencapaian olah sumbat, tidak bergerak maju. Konsentrasi bervariasi sepanjang reaktor, berfungsi secara tunap, bersama dengan circuit tank nih, CSTR nih. Jadi tiga jenis reaktor ini adalah fondasi dalam studi reaksi kimia, sebagaimana dijelaskan dalam Sweet Pen Fast and About 2025 dalam Induction the Chemical Engineer Thermodynamics. Reaktor ini itu fasilitasnya utama yaitu untuk produksi skala kecil, dimana karena skala kecil penggunaannya itu bisa berupa produksi yang sangat sederhana. Terus prosesnya itu multi produk dengan banyak produksi yang berbeda. Terus uji cobanya itu atau risetnya di laboratorium.
Reaksinya itu membutuhkan waktu reaksi sangat lama. Terus prosesnya itu bisa biokimia dan farmasi. Keunggulannya itu di mana fleksibilitas tinggi dengan pemrasian mudah dikontrol untuk kondisi reaksi yang berbeda. Biaya investasi awal lebih tinggi atau lebih rendah skala kecil. Konversinya itu tinggi pada dapat dicapai dengan waktu reaksi yang cukup. Sementara kelemahannya itu di mana biaya operasi per unit ini pada produk cenderung lebih tinggi. Variasi kualitas produk antar batch mungkin terjadi, mungkin membutuhkan waktu non produktif atau pengisian, pemanasan, pendinginan, dan pengosongan pembersihan. Kita skala ekonomi terus untuk produksi massal. Masuk ke tahap CSTR. Jadi CSTR itu merupakan keseberagaman operasi berkelanjutan, di mana penggunaannya itu sebagai proses pengadukan dan keseberagaman suhu konsentrasi sangat penting. Terus reaksi fasa cair dengan kinetika lambat hingga sedang. Terus produksi bioteknologi farmasi digunakan sebagai seri untuk melihat konversi yang lebih tinggi. Keunggulannya itu suhu dan komposisi seragam dan sehingga mudah dikontrol. Terus mudah menangani umpan dan komposisi yang bervariasi. Biaya operasi rendah untuk produksi skala besar. Mudah ditempatkan atau ditambahkan jaket emas dingin. Namun kelemahan certitan ini yaitu konversi per volume reaktor relatif lebih rendah dibandingkan flow reaktor. Terus kelemahannya itu membutuhkan volume reaktor yang lebih besar untuk konversi tertentu. Tidak cocok untuk reaksi yang membutuhkan distribusi waktu tinggal sempit. Terus pengadukannya yang efektif lah biasanya itu kompleks. CSTR ini banyak ditemukan di dalam industri polimerisasi, pengolahan limbah cair, dan reaksi kimia. Dalam seperti hidrolisis atau esterifikasi skala besar. Sementara itu untuk pendetailan black flow reaktor ini, yaitu efisiensinya konversi tinggi dalam aliran ideal. Jadi penggunaannya itu kita reaksinya itu fasa gas atau cair dengan viskositas rendah. Reaksinya itu dengan kinetika cepat. Terus proses yang membutuhkan distribusi waktu tinggal sempit. Perubahan panas yang sangat besar yaitu exothermic dan endotermic. Keunggulannya itu di mana konversi per volume reaktor paling tinggi di antara jenis reaktor ideal. Tidak ada pencampuran balik atau piknik. Desainnya relatif sederhana atau pipa panjang. Efektif untuk reaksi dengan order reaksi tinggi. Namun kelemahannya, pengendalian suhu bisa sulit karena profil suhu yang bervariasi sepanjang pipa. Tidak cocok untuk reaksi yang melibatkan tekanan atau viskositas tinggi. Sulit untuk mencapai kondisi isotermal jika reaksi sangat isotermik dan endotermik. Biasanya ada penyumbatan yang menjadikan masalah. Jadi PFR ini adalah bagian utama dalam proses pembakaran, estimasi anemia dan produksi etilen dan reaksi cracking minyak bumi. Nah, industri yang memakai penggunaan reaktor ini biasanya itu contohnya ini
Seperti reaktor ini biasanya itu yang memakainya itu adalah industri uh, sintesis obat-obatan, khususnya itu produksi vaksin. Terus ada industri polimer, di mana itu biasanya polimeritas PET untuk polimer khusus, misalnya resin, epoksi. Terus ada industri makanan. Jadi industri makanan ini menggunakan reaktor PET, yaitu memproduksi keju, yogurt, atau bahan tambahan makanan lain. Sementara itu kalau CSTR ini dia itu berada di industri bioteknologi, seperti fermentasi alkohol, produksi antibiotik. Nah, terus itu sebagai pengolahan limbah. Jadi limbah yang diolah itu seperti aerasi biologis. Terus industri petrokimia. Jadi industri petrokimia ini menggunakan CSTR juga, itu sebagai produksi monomer, misalnya etilen glikol. Terus kalau PRFC itu biasanya industri petrokimia juga menggunakannya, itu sebagai steam cracking untuk produksi etilen. Terus sistensis anemia, di mana dia itu menghasilkan konversi hidrogen dan hidrogen. Terus ada produk atas sulfat, di mana dia mengkonversi SO2 menjadi SO3. Jadi pemilihan reaktor didasarkan pada analisis ekonomi. Jika reaksi perpindahan panas dan penyerapannya untuk peralatan produksi. Jadi rumus ideal reaktor ini di mana perancangan reaktor itu mencakup dengan persamaan macam massa untuk sintesis reaktor yang mengandung volume reaktor dengan lajunya reaksi dengan variabel lainnya. Jadi contohnya itu pada rumus perancangan reaktor PET ini itu di mana waktu yang diperlukan untuk mencapai konversi XA, di mana T sama dengan NaO ditambah XA. Jadi ini merupakan volume reaktornya itu dalam reaktor. Rumusnya dapat kita lihat seperti berikut ini. Terus ada CSTR, di mana CSTR ini merupakan volume reaktor untuk mencapai konversi XA. Jadi volume sama dengan NaOX per 2Ra keluar. Jadi laju reaksinya itu di mana laju reaksi keluar itu dievaluasi pada konsentrasi keluar reaktor. Rumusnya seperti ini. Terus ada PRF. Jadi volume reaktor untuk mencapai konversi XA. Rumusnya dapat terlihat di mana volume sama dengan XA ditambah X dXA per 2 kali laju reaksi. Jadi di sini laju reaksi ini bervariasi sepanjang reaktor. Rumus-rumus ini merupakan dasar dari analisis reaktor dan dapat ditemukan secara rinci dalam setiap buku teknik reaksi kimia, misalnya buku Levenspel 1999 dan Butler 2026. Selanjutnya, apa itu sih hubungan laju reaksi dengan volume reaksi? Jadi hubungan laju reaksi dengan volume reaktor itu di mana laju reaksi memiliki hubungan dengan volume reaktor. Untuk mencapai konversi tertentu, terutama pada reaktor aliran, pemahaman inikulasialnya dalam bentuk si desain. Jadi reaktor PET ini yaitu di mana laju menentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai konversi tertentu. Jika laju reaksi tinggi, maka reaksi yang dibutuhkan itu lebih singkat,
sehingga siklus beatnya lebih cepat. Kalau CSTR itu dimana volume reaktor yang dibutuhkan itu berbanding terbalik dengan laju reaksi pada konsentrasi keluaran. Untuk mencapai konveksi tinggi, konsentrasi reaktor di dalam CSTR rendah, sehingga laju reaksi juga rendah, memerlukan volume reaktor yang sangat besar. Kalau pada PRF-nya itu dimana volume reaktor yang dibutuhkan adalah integral dari inversi laju reaksi sepanjang perubahan kompresi. Jadi dimana karena konsentrasi reaktor paling tinggi dari awal PRF, jadi laju reaksi ini di awal juga paling tinggi, menjadikan sangat efisien untuk mencapai konversi awal. Profil konsentrasi yang bervariasi memungkinkan pemanfaatan laju reaksi yang lebih tinggi secara keseluruhan. Jadi umumnya PFR ini lebih efisien dalam bentuk volume untuk reaksi dengan laju tinggi. Sedangkan CSTR ini itu membutuhkan waktu atau volume yang lebih besar untuk konversi yang sama karena saluran isinya berisi pada konsentrasi produk yang lebih rendah. Jadi yang terakhir dimana itu kesimpulannya memilih reaktor yang tepat. Jadi pemilihan dan perancangan reaktor yang optimal itu adalah dalam bentuk sains dalam teknik kimia. Setiap jenis reaktor itu 3 batch CSTR dan FRX3 memiliki karakteristik unik yang membuatnya cocok untuk aplikasi tertentu. Yang pertama itu seperti batch. Jadi di mana batch ini itu kita harus melihat fleksibilitas, terus itu hubungannya secara skala kecil, terus dan nilai tambah tingginya. Terus desainnya itu kritis, di mana kita harus melihat reaktor itu memperhitungkan kinetika, perbedaan panasnya, terus ekonominya berapa. Terus CSTR itu kita harus melihat yang tepat itu kontrolnya itu mudah, pastinya kontinu dan skala besar. Terus PFR itu kita harus melihat reaktor yang tepat kita gunakan itu konversi tinggi per volume, terus reaksi cepat. Nah, jadi kegunaan kita memahami keunggulan, kelemahan, persamaan desain masing-masing dari reaktor ini, ada insinyur kimia dapat merancang proses yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Pengetahuan ini adalah dasar bagi inovasi di berbagai industri kimia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.